Selamat pagi, salam sehat buat anak kelas 11. Berjumpa lagi dengan Bapak Josman Saragi di pembelajaran agama Katolik. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Pada pagi hari ini, di pembelajaran kita agama Katolik, kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-9 dengan judul materi tentang bunuh diri dan eutanasia. Pertama sekali kita harus mengetahui pengertian dari bunuh diri itu yang bagaimana. Bunuh diri adalah perbuatan menghentikan hidup sendiri yang dilakukan oleh individu itu sendiri atas permintaannya. Bunuh diri dalam bahasa Inggris disebut dengan suicide, berasal dari kata Latin suicidium, dari sue caedere yang artinya membunuh diri sendiri. Adalah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri. Dalam bunuh diri juga terdapat beberapa faktor penyebab dari bunuh diri itu, yakni yang pertama gangguan jiwa, yang kedua penyalahgunaan obat atau memakai narkoba, yang ketiga kondisi psikologis atau depresi maupun tekanan batin. Yang keempat, mau mengungkapkan protes. Yang kelima, faktor budaya. Yang keenam, faktor kondisi keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, faktor genetik atau faktor keturunan. Kita lanjut. Pandangan gereja tentang bunuh diri. Gereja dengan keras melarang tindakan bunuh diri. Kematian melalui bunuh diri dianggap sebagai dosa besar. Dikarenakan karena hayat seseorang atau nyawa seseorang hanya dimiliki oleh Tuhan. Dengan kata lain, seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya telah mengambil yang bukan haknya sendiri. Melainkan hak Allah. Gereja mengatakan bahwa bunuh diri adalah penolakan kasih sayang Tuhan terhadap manusia dan kasih sayang manusia terhadap Tuhan. Dengan demikian, bunuh diri mengakibatkan perpecahan kekeluargaan, orang yang disayangi dan masyarakat pada umumnya. Jadi kalau orang bunuh diri itu bukan karena kehendak Tuhan atau belum saatnya dia bunuh diri, itu sudah melakukan hal dosa besar. Jadi gereja melarang sekali itu. Kalau sempat ada seseorang atau individu melakukan tindakan bunuh diri atau membunuh dirinya sendiri. Itu dalam bunuh diri. Dan yang kedua, kita lanjut tentang eutanasia. Pengertian eutanasia secara umum yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti God dead. Eutanasia berarti tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Eutanasia hanya untuk pasien yang sakit parah dan hampir tidak memiliki harapan hidup. Misalnya, mereka yang sudah koma selama beberapa bulan dan hanya bergantung pada alat yang menempel di tubuhnya. Umumnya ini dilakukan ketika keluarga pasien misalkan tidak ada lagi uang pada saat keluarganya di ruang ICU atau dalam keadaan koma, ya terpaksalah keluarganya itu meminta kepada dokternya misalkan supaya keluarganya itu istilahnya tanda kutip disuntik mati. Itulah eutanasia di sini, suntik mati. Jelas sekali dikatakan bahwa di eutanasia ini berarti tindakan dokter secara sadar untuk mengakhiri hidup, di garis bawah ya, untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit. Umumnya ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah krisis, yang sudah koma di ruang ICU, tidak sadarkan diri. Seperti itu ya kira-kira. Yang kedua, biasanya dilakukan atas permintaan pasien. Iya, jelas sekali eutanasia atau disuntik mati ini itu
itu umumnya itu karena permintaan pasien. Misalkan, Bapak kasih contoh. Misalkanlah dulu ada suatu keluarga yang bernama Pak Jeki. Pak Jeki ini menderita kanker ganas lah, seperti itu. Dan usianya diperkirakan hanya tinggal 1 bulan lagi. Seperti itu ya contoh. Karena dia nggak mau merepotkan keluarganya ya. Dan uangnya pun nggak ada, sudah habis untuk berobatnya. Ya, Pak Jeki ini meminta kepada dokter itu supaya dirinya disuntik mati aja. Itulah yang dimaksud dengan eutanasia di sini ya. Jelas sekali dikatakan bahwa pada umumnya keputusan pasien ini untuk melakukan eutanasia harus didasarkan pada permintaan pasien. Garis bawah ya, harus didasarkan pada permintaan pasien. Namun pada kasus tertentu, tindakan itu bisa dilakukan atas permintaan orang terdekat. Iya, jelas sekali. Selain pasien, bisa juga yang meminta itu kepada dokter itu dari keluarga pasien. Seperti itu. Hanya jika pasien sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, tidak bisa apa-apa lagi. Misalkan seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau ada pasien yang sudah koma, krisis, udah berbulan-bulan dia nggak sadarkan diri, karena nggak ada lagi uang keluarganya misalkan untuk melanjutkan biaya ruang inap di ruang ICU itu, ya terpaksa keluarga pasien meminta kepada dokter itu supaya keluarganya itu yang sekarat atau lagi koma itu disuntik mati, seperti itu. Jadi euthanasia itu disuntik mati ya. Dan biasanya ini terjadi karena keluarga sudah pasrah. Umumnya seperti itu, sudah pasrah keluarga itu dan tidak bisa membiayai pengobatan. Jelas sekali ya. Kita lanjut. Yang ketiga, hanya sedikit negara yang melegalkannya. Melegalkan dalam arti mengizinkan. Dari 195 negara yang ada di dunia, hanya 10 yang melegalkan atau mengizinkan praktik eutanasia ini. Negara tersebut terdiri dari Belanda. Misalkan negara Belanda ya. Belgia, Kolombia, Luxembourg, Swiss, Jerman, Jepang, India, dan Amerika Serikat. Untungnya negara kita Indonesia tidak ada pernah terjadi hal demikian, yaitu eutanasia atau suntik mati. Dan umumnya itu di negara-negara inilah yang terdapat eutanasia, seperti di Jepang, di Jerman, India, dan lain-lain. Kita lanjut. Yang keempat, eutanasia berbeda dengan Physician Assisted Suicide atau singkatan dari PAS, PAS. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, eutanasia hanya dilakukan untuk orang yang sakit parah dan menderita. Sedangkan PAS atau PAS adalah praktik yang lebih layak disebut sebagai bunuh diri, karena dilakukan tanpa alasan kesehatan. PAS atau PAS biasa dilakukan oleh mereka yang sudah tidak memiliki alasan untuk hidup atau putus asa. Namun praktiknya diawasi oleh dokter. Kita lanjut. Ada 5 jenis eutanasia. Yang pertama, eutanasia volunter. Eutanasia volunter disebut juga yaitu sebagai ketika pasien tersebut yang meminta untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan medis yang kuat. Yang kedua, eutanasia non-volunter, di mana ketika pasien sudah tidak mampu untuk membuat pilihan antara hidup dan mati, sehingga orang terdekat yang memutuskannya. Dalam artian orang terdekat ini misalkan keluarganya, sanak saudaranya, familinya, seperti itulah. Yang ketiga, jenis eutanasia yang ketiga, yaitu eutanasia involuntari yang terjadi saat pilihan yang dibuat bertolak belakang dengan keinginan pasien. Ini sering dianggap sebagai pembunuhan. Yang keempat, eutanasia aktif, yang berarti mengakhiri hidup seseorang secara sadar dengan obat yang sudah ditentukan
atau cara yang terakhir. Misalkan diberikan obat tidur leni untuk tidur panjang selamanya. Dan yang terakhir, yang kelima, jenis eutanasia ini yaitu eutanasia pasif. Kalau dikatakan pasif, berarti tidak aktif. Pasif kan lawan katanya aktif. Jadi eutanasia pasif ini yaitu pembiaran yang dilakukan dokter agar pasien meninggal dengan sendirinya, perlahan-lahan meninggal dengan sendirinya. Ini biasa atau bisa dilakukan dengan mencopot alat medis, menghentikan infus, dan lain-lain. Misalkan, Bapak berikan contoh. Jika ada keluarga atau satu keluarga yang sudah krisis sekali keluarganya di ruang ICU, udah koma lah dibilang, lantaran gak ada lagi uang keluarga ini. Bapak berikan contoh nama keluarga ini, Bapak Ferdi lah misalkan, Pak Ferdi. Pak Ferdi ini udah krisis, udah gak ada lagi uang orang-orang terdekatnya atau uang keluarganya. Pak Ferdi ini krisis, udah koma berminggu-minggu, bahkan sudah berbulan-bulan. Karena nggak ada uangnya, ya otomatis pihak rumah sakit mau nggak mau mencopot alat medis itu. Karena alat medis itu pakai uang, bayarnya itu. Seperti itulah yang dimaksud dengan eutanasia pasif ini, yang kelima ini. Garis bawahi, mencopot alat medis, menghentikan infus, dan lainnya. Baik, yang keenam, kita lanjut. Eutanasia legal di India merupakan tradisi yang serupa. India baru melegalkan praktik ini di tahun 2011. Mereka ternyata memiliki tradisi serupa yang disebut sebagai Talai Kothal. Orang tua yang sudah lemah diminta untuk minum susu sapi segar sampai mengalami masalah pernapasan hingga mati. Jadi eutanasia ini ya perlahan-lahan membunuh seperti itu. Eutanasia ini membunuh perlahan-lahan, seperti itulah kira-kira eutanasia ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, praktik medis ini dilarang di Indonesia. Untung sekali Indonesia belum pernah ada kasus eutanasia seperti ini. Kita sangat bersyukur. Eutanasia tidak legal untuk dilakukan di Indonesia. Mengapa? Karena praktik tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 344 atau 344 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh akan dihukum penjara selama-lamanya dan 12 tahun. Walaupun mungkin untuk dilakukan, praktik ini memang masih menjadi perdebatan, terutama di kalangan ahli medis. Semoga hal ini tidak terjadi pada kamu dan orang terdekat kamu ya. Baik anak-anak kelas 11, untuk tugas pada pagi hari ini ada 3 tugas. Yang pertama, jelaskanlah dan terangkanlah pandangan gereja tentang bunuh diri. Yang kedua, jelaskanlah dan terangkanlah faktor-faktor yang menyebabkan bunuh diri secara umum atau terjadinya kasus bunuh diri secara umum. Dan yang terakhir, yang ketiga, jelaskan dan terangkanlah perbedaan bunuh diri dengan eutanasia. Lihat, analisis di mana perbedaan antara kedua ini, bunuh diri dan eutanasia ini, perbedaannya di mana, seperti itu ya. Baik, sampai di sini dulu materi kita. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat dalam pembelajaran daring kita ini.
pembelajaran daring agama Katolik. Saya Bapak Josman Saragi, undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.